Halo semuanya, makasih udah datang di live aku sore ini. Seperti biasa, ya kita eh, menikmati masa-masa ISG yang tidak kemana-mana, gitu ya. Oke, kita coba lihat dari ISG-nya dulu yuk per hari ini yuk. Gimana ISG? Ayo, ayo, mana ISG-nya? Nah, ini ISG ya. Terus eh sudah lagi OTW, kayak tinggal ngedropnya doang ini. Kan kalau secara bulanan memang udah 3 bulan ini turun terus kan, merah. Nah, tinggal kita lihat kapan mantulnya. Ini kayak belum ada tanda-tanda dari apa? Belum ada tanda-tanda dari langit. Ya, 3 minggu terakhir nih seperti yang kita lihat, candle bisa nggak ada bodinya. Cuma garis-garis kayak begitu itu mengesalkan sekali. Ya, kalau menurut aku sih ini kecenderungannya masih turun kayaknya. Ya, belum ada sentimen untuk naik gitu. Jadi ya sudahlah, jangan banyak berharap sama view IISG. Pun aku mikir kalau toh Mei nanti MSCI-nya beres, itu kayaknya tetap suasana IISG sekarang lebih banyak dipengaruhi sama perang ya daripada sama MSCI. Udah gitu kemarin minyak 140 aja kayak kita ada mayem aja gitu. Maksudnya Elsanya biasa aja, MDC-nya malah pada merah gitu kan. Jadi ya inilah kita kita nikmati saja. Kalau saya prinsipnya apa di sebagai trader tuh menikmati apa yang ada di market gitu ya. Jadi maksudnya tentunya dengan strategi gitu ya. Jadi kayak sekarang misalnya market lagi jelek ya udah kita apa kita lihat aja mau ujungnya dia sampai mana gitu ya. Jadi tidak perlu hai kodok rempah, bunganya makasih. Nggak perlu terlalu galau gitu ya. Walaupun ya galau sih. Masa kalau nggak TP itu galau ya trader ya gitu ya. Nanti kita menyesuaikan aja misalnya apa ini kan banyak masuk energi kan. Kalau misalnya bulan ini April ini masih banyak cut loss-nya gitu ya. Berarti analisa kita belum maksudnya market tidak tidak berjalan. Jadi gini, kalau kalau masalah cut loss itu kan selalu terjadi di market, uptrend juga terjadi. Tapi kalau di cut loss itu apa kalau di downtrend itu biasanya, apalagi downtrendnya dengan dorongan yang global kayak begini, biasanya tuh kelihatan kayak nganalisa pakai apa aja, itu susah TP-nya gitu ya. Jadi nanti kita menyesuaikan kalau memang harus santai dulu, ya nanti santai dulu aja nggak usah trading. Aku sih lihat hasil April ini. Kalau April ini misalnya kita masih bisa nyari yang daily-nya uptrend gitu ya, yang kuat-kuat, masih bisa at least 50-50 atau misalnya 60-70, 60-40 bisa TP gitu ya, untuk mengimbangi stop loss-nya gitu. Kita masih bisa jalan kalau nanti stop loss semua kayak eee, bulan lalu di Maret, April di Maret aku, itu ya nanti kita slow dulu, begitu. Tapi sebenarnya ya kemarin aku banyak cut loss di Maret itu bukan karena apa, kebanyakan faktornya itu sebenarnya memang bersih-bersih gorengan sama, konglo gitu ya. Sekarang aku sudah tidak ada konglo di portoku. Oh, sama update hari ini saya stop loss ITMA. Kita lihat dulu yuk ITMA-nya kepo. Karena apa padahal dia energi tapi ngedrop gitu jadi ya sudahlah. Memang cut loss-nya kena mau diapain. Nih ITMA nih ya. Jadi menurutku cut loss-nya udah cukup toleransinya jatuhnya lumayan gini ya sudahlah. Ya memang harus ditinggalkan. Akhirnya lah cut loss ya aku ITMA ini. Nih kita mulai nanya Mas Du BRMS. BRMS ini tentu saja masuk perkongloan gitu kan. 3 bulan terakhir ini tuh merah ya. Biasanya kalau IISG kayak begini merah gitu gelombangnya, apalagi udah 3 bulan berturut-turut itu harus berhati-hati sih kalau menurutku. Baiknya dihindari. Kalau aku gitu ya, IISG-nya apa kayak begitu itu eh, lebih baik dihindari. IISG-nya bulanannya kayak begitu karena biasanya paling susah itu apa paling susah itu bentar, bentar. Paling susah itu ngambil TP, ngambil profit kalau eh, bulanannya downtrend kayak begini. Bukan downtrend, sorry, bulanannya lagi gelombang koreksi.
Ya, jadi kalau ngelihat bulanan jangan cuma ngelihat MA-nya, oh ini MA 5 di atas MA 20 berarti uptrend yuk beli. Kalau di bulanan jangan begitu ya. Kalau saya di bulanan ngelihat kayak 5 sampai 10 candle terakhir untuk ngelihat gelombangnya lagi ada di mana. Ini kan gelombangnya lagi koreksi karena memang walaupun lagi uptrend itu tetap ada gelombang koreksi. Nah, begitu. Terus sekarang BRMS-nya di mingguannya di sini. Ini sebenarnya ya masih ada harapan sih. Kalau mau beli bisa kita lihat ini sebagai apa? Ini lagi uptrend koreksi ke MA 60 bisa. Tapi kalau di mingguan terus melihat teman-temannya Bumi sama Dewa gitu ya. Kalau saya lebih milih skip untuk BRMS ini ya. Apalagi ini sebenarnya bisa dilihat ada bentuk pola downtrend juga gitu ya. Ini high-nya makin pendek ya kan makin rendah. Ini low-nya makin rendah gitu. Ekspektasi saya sih ini begini doang, terus turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi apa? Ini lagi penentuan lah. Kalau benar turun ke bawah begini udah fix downtrend, baiknya kita hindarin gitu. Tapi ya seperti biasa kalau lagi yang kayak begini, lagi di pertengahan apa di persimpangan ibaratnya gitu ya antara uptrend jadi masih uptrend atau enggak, aku biasanya skip aja gitu. Jadi kalau BRMS aku gitu ya. Adaro. Adaro ini tadinya menarik, saya semangat sekali tadinya sama Adaro, tapi nggak bisa nggak dapat momen masuk ya di minggu, di hariannya nih kalau kita lihat itu apa candlenya kemarin tuh aku pengennya kan ada candle hijau gitu ya yang kuat ternyata nggak ada tuh nggak nongol ya malah akhirnya nongolnya candle merah kayak begini gitu. Terus kalau kita lihat di mingguannya eh apa ini kayak melemah gitu ya. Sedih sebenarnya lihatnya. Jadi ini lagi dipersimankan untuk Adaro. Menurutku 2400 ini krusial. Ya, kalau dia bisa nyangga, misalnya nanti hijau begini di 2400 bagus. Kalau enggak ya udah kita jauhin aja. Gitu ya. Untuk sekarang kalau format mingguan kayak begini kita jauhin aja lah. Ya, si Adaro ini. Kita wait and see dulu. Nggak dimusuhin sih, tapi wait and see. Soalnya ini takutnya. Ini kalau kita lihat kemarin tuh kan aku semangat Adaro karena dia break MA 60 gitu kan. Takutnya kita lihat bulan ini, takutnya kalau dia malah bikin eh, merah gitu ya di bulan April ini, takutnya dia balik lagi ke bawah gitu. Jadi kayak bikin fake breakout gitu loh. Jadi kayak mau apa fake breakoutnya dari MA 60 gitu. Nah itu kita harus benar-benar cari tahu gitu. Cari taunya ya dengan menunggu tentu saja sampai kebentuk beneran candlenya gitu ya. Jadi saya berubah haluan sama Adaro tadinya udah nafsu, ya nggak jadi gitu ya. Kita wait and see aja. Soalnya ini sih kalau kata saya marketnya nggak mendukung ya. Kalau ngelihat temennya, Adaro ini kan biasa trio kuek-kuek kan. ITMG coba kita lihat. Hampir tidak pernah, saya nggak pernah ngelihat si trio kuek-kuek ini jalan sendirian. Jadi misalnya kalau ITMG, PTBA udah turun, atau nih kayak begini nih. Ini fake breakout juga ITMG soalnya kemarin. Ini kan 28 ribunya resisten tuh ya si ITMG ini. Nah, tuh kelihatan kan gitu ya yang di garis ungu itu. Ya, itu resisten kuat 28 ribunya. Kemarin tuh aku berharap ITMG-nya bisa cus ke atas kan di bawah aroma perang. Tapi ternyata kan malah kayak mau fake breakout begitu ya. Udah kelihatan bentuknya gitu kayak begini ya nggak bisa masuk lah kita kalau kayak begini. Kalau mau masuk masuknya di bawah lagi sini 22 ribu. Ya. Kalau apa selama bentuknya masih kayak begini saya nggak mau masuk ITMG. Nah, ini ITMG-nya juga begitu. Jadi yang Adaro itu kebentuk yang terakhir teman-teman. Kalau ITMG kan udah dari minggu lalu kelihatan. PTBA gimana? PTBA ini juga sama di 3000 kalau nggak salah resistennya. Nah, tuh kan, ya udah apa? Udah mulai kebentuk fake breakout-nya kan gitu ya di sini gitu. Jadi Adaro kita hold aja, wait and see gitu ya. Nanti aja masuknya. Karena belum ada faktor-faktor yang mendukung buat masuk kecuali harga minyak bagus gitu ya. Harga kan seperti biasa aku bilang kita nggak bisa masuk sebuah saham itu murni mengandalkan pergerakan komoditasnya gitu ya. Harus patokan utama harus eh, grafiknya dia gitu ya, grafik individu sahamnya itu gitu ya. Terus bisa juga mempertimbangkan faktor teman-temannya. Kayak terutama saham-saham yang cyclic kayak gini, yang apa ada momen-momen dia bagus, momen-momen dia jelek gitu kan. Siklus, yang sistemnya siklus. Kalau komoditas kayak begini kan siklus gitu ya. Jadi kalau gengnya udah jelek gitu ya, si PTB sama ITMG Adaronya biasanya mengkhawatirkan, dan ternyata beneran mengkhawatirkan gitu ya, baru kelihatan hari ini.
Oke, Akra. Kemarin tuh Akra naik. Gimana dia nasibnya? Akra. Wow, ini cakep loh Akra. Ya, Akra sebenarnya eh, udah di apa dikasih rekomen di channel biru teman-teman. Harusnya masuknya itu di 12.50 ya di apa yang hitam ini loh. Nih. Ya, kemarin udah lama banget itu planningnya. Nah, kita lihat planningnya kapan sih? Channel biru, tar. Akra. 18 Januari guys, udah lama banget ya. Jadi ini channelnya di sini si apa Akra ini. Tapi kalau yang mau apa baru mau masuk menurut aku bagus juga sih Akra ini ya. Apa kita bikin planning baru? Aku semua pengen masuk juga nih Akra nih. Akra nih stabil loh. Tapi nanti aku hitung dulu deh. Masuk nggak dia hitungannya ya kalau kita masuk sekarang? Ini sebenarnya menarik sih nih. Ya, bisa buat cakep nih dia mantulnya per hari ini nih loh. Nih, ya. Bisa buat planning yang lebih ketat misalnya stop loss di sini, TP di atas sini gitu ya. Nanti di atas 1.700-an mungkin TP-nya. Nanti Akra dibahas deh. Dicatat dulu, dicatat ya. Yang belum masuk channel biru masuk aja. Oke? Akra. Tins apa kabar Tins? Tins belum kemana-mana ya. Ini aku rekomen 2 hari lalu apa 3 hari lalu gitu Tinsnya ya. Yang mau masuk Tins masih bisa tuh. Ya. eh Targetnya TP di 4.800 gitu. Targetnya breakout sih. Ini cukup cukup optimis gitu ya. Targetnya mengingat ISG lagi kayak gini. Tapi ya sudahlah. Ya soalnya dia all time high gini di bulanannya. Ayo kita lihat. Nah, nih ya, jadi maksudnya formatnya tuh kayak format mendukung buat breakout gitu loh. Tinggal momentum market masuk apa enggak untuk si Tins ini. Begitu ya untuk Tins ya. BP. Kemarin dia udah bagus nih. Hari ini bagus nggak nih BP? Apa kabar dia? Lah, ngambek. BP-nya ngambek. Nanti balik lagi. MDKA dong. Ayo kita lihat MDKA. Oh, MDKA begini ya. Aku punya MDKA Kak di 3.200. Kalau mau beli sok ya. Memang rekomend di channel biru belinya di 3340 lebih tinggi. Ya, aku waktu itu belinya pas lagi koreksi 3.200. Kalau beli di harga sekarang resikonya lebih kecil karena lebih dekat ke stop loss. Stop loss-nya di 2950 ya, Kak Kevin. Bisa diperhatikan detail planningnya si MDKA ini di channel biru seperti biasa. Oke, oke. Apalagi? Antam, apa kabar Antam? Kemarin tuh sebenarnya weekly-nya bagus loh Antam. Tapi akunya ragu-ragu. Nah ini kayaknya jelek lagi. Ya, jadi ini apa? eh Antam nih saya lagi sakit hati karena habis cut loss gitu kan. Jadi kayak bawaannya lagi sebel aja sama Antam. Jadi mungkin analis aku juga tidak terlalu bagus. Gitu ya. Sebenarnya Antam itu kalau berdasarkan minggu kemarin ya, itu apa harapannya tuh dia bagus gitu ya karena mantul di ini kan support kuat nih udah di tes 1, 2, 3 gitu kan ini support bagus ini 3, 3, 4, 5, 70-nya ya jadi harusnya sih naik ya ada potensi kenaikan cuma masalahnya marketnya tuh mendukung atau tidak gitu ya nih ini jadi Antam nih lagi wait and see teman-teman ya. Kalau aku sih lebih memilih untuk tidak masuk ini. Kalau misalnya dia bulan lalu kan low-nya 3350 tuh. Kalau dia bikin lebih bawah lagi gitu ya, misalnya begini, itu dihindari dulu si Antamnya. Ya, yang jadi masalah Antam ini kan emas ya, dia kan cyclic juga. Ya, orange juice-nya makasih, siklus juga gitu lah. Si Archie-nya ini rada-rada apa aku sih menjauhi si Archie ini ya kayaknya dia agak mengkhawatirkan di sini ya karena pantulannya nggak ada terus posisi harga tuh di antara MA 20 sama MA 60 sini yang di bawah itu kayaknya nggak ada alasan yang kuat untuk dia mantul gitu loh jadinya ya gitu deh ya kayak aku kayak ini sama Archie juga habis stop loss soalnya jadi tuh kayaknya males gitu loh sama si Archie ini. Nah, nih Fore dari kemarin heboh ya si Fore ya. Aku udah bilang kemarin nggak boleh dikejar, tuh kan merah. Ya, Fore ini nggak boleh dikejar. Ya, jadi kalau aku Fore itu sekarang posisinya wait and see teman-teman karena kalau dilihat di bulanannya,
Nih, dilihat di bulanannya, kayaknya nggak kuat teman-teman ya. Ini, jadi tar di bulanan nggak terlalu kelihatan. Nah, gini aja deh. Nah, ini lebih kelihatan setupnya. Ya, jadi nih yang di sini ini level 740 teman-teman. Itu adalah tadinya resisten tertinggi. Masih sih, masih kalau menurut saya resisten tertinggi Fore. Bukan harga tertinggi ya, saya ulangi ya. Kalau harga tertinggi kemarin kan breakout tuh, high-nya 965. Ya, ini adalah resisten tertinggi yang bisa kita refer, yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk Fore selama dia ada di market. Ya, berdasarkan data ini Juni 2025. Ya, jadi kalau sekarang ini kalau deket resisten tertinggi kayak begini, itu planningnya adalah kita lihat dulu apakah dia beneran mau jebol gitu ya, mau beneran bisa bertahan begini gitu ya, misalnya di atas gitu. Kalau ngelihat sekarang sih kayaknya kan nggak bisa. Ini kan koreksi lagi nih, ya set ke atas terus turun lagi gitu ya. Itu selalu terjadi gitu. Kalau resistennya masih kuat, dia selalu begitu. Nanti akhirnya di sini merah. Nah, begitu udah merah, nanti dia turun ke bawah, gitu ya. Kalau posisinya kayak begini, di Fore kayak begini, itu lebih baik dihindari. Ini sama kayak MBMA pas bulan lalu juga kayak begitu, ya. Ini kita lihat MBMA. MBMA juga udah deket resisten tertingginya ini di apa 800 ya. Nah, ini resisten tertinggi bulanan. Kelihatannya di bulanan sini. Nah, itu ya. Jadi nih dulu dia kayak mau breakout, tapi terus ternyata tidak kuat gitu kan. Terus sekarang udah 2 bulan merah gitu ya. Kayaknya cenderung ke bawah. Nah, ini takutnya Fore juga akan kayak begini karena sekarang ini kan ISG-nya lagi nggak bagus teman-teman. Kalau mau breakout resisten all time high kayak kayak begini gitu ya, itu momentumnya harus luar biasa. Biasanya harus didukung kondisi market yang bagus. Sulit kalau ISG-nya lagi kayak begini gitu ya, terus kita ngandelin apa dengan setup grafik kayak gini kita mau break resisten all time high gitu ya. Jadi baiknya skip aja untuk MBM. Afore juga kalau aku skip Kak ya, Kakak 66 Prince. Oke oke. Esa Kak Anggi. Esa. Ntar, mari kita lihat Esa. Oh, oke. Esa ini apa pergerakannya cenderung nggak kemana-mana ya. Tapi kalau masuk tuh yang aku hitamin itu loh, ya, aku hitamin itu baiknya masuknya deket situ, ya. Nggak enaknya adalah si ESA ini masih ditahan harganya itu di MA 60 bulanan nih di sini, set gitu ya. Tapi kayaknya ini udah mulai apa? Nih kalau kita lihat nih di bagian ini di ujungnya, nih ya di ujung ini bulanan ya. Itu kan MA-nya ngumpul tuh sejadi satu, teman-teman. Biasanya kalau ngumpul begitu, itu kayak kalau kalau kue tuh kayak kayak dipadetin itu loh, teman-teman. Dipadetin, terus nanti antara mau jebrut gitu kan, mau jebret gitu loh karena udah dipadatkan gitu. Nah, ini tinggal kita nggak tahu nyebretnya ke atas apa ke bawah. Gitu. Nah, ini terus terang memang apa tentunya harapannya sih kalau dari setup kan ke atas ya logikanya ya. Ini kan nggak ada downtrend-downtrendnya tuh. Ya arah MA60-nya juga kan ke atas gitu ya. Harapannya sih di kita ke atas lah ya gitu kan. Tentu saja gitu ya. Tapi apa jadi tetap dipasang cut loss-nya tapi nanti kita lihat gitu ya dia bagus apa enggak. Maksudnya sesuai rencana atau tidak. Ini sebenarnya weekly-nya bagus loh kalau mau masuk ya. Sebentar, S1 apa sih? Ini sektornya maksudnya? Sebentar, mari kita lihat. ESA sektor apa? Indeks apa? Tapi kalau indeksnya mah bagus, ESA tuh liquid terus. Oh, basic material juga. Baiklah. ESA tuh bagus kok likuiditasnya. Ya, ini masuk sini, stop loss di sini, TP-nya mungkin bisa di atas 1000 sini gitu ya. Oke, oke. Kalau enggak, kita harus pelit. Mungkin kalau market sekarang lagi pelit, ngantri di 650 nih, Kak. Ya, esanya. Kalau sabar gitu ya, nungguin ada jeglek market apa gitu masuk di 650 lebih bagus. Nanti apa? Jadi konstruksinya lebih bagus gitu loh. Ya. Begitu sih nanti dicatat dulu deh ya esanya di channel biru nanti kalau saya lihat besok apakah dapat wangsit. Oke, kalau masuk saya, tadi yang mau masuk Akra juga menurut aku setupnya bagus kalau mau masuk bisa ya. Tapi kita tuh udah ada planning ASA yang lama teman-teman. Planning Akra, sorry planning Akra yang lama. Ya kalau aku bikin planning lagi kayak maksa banget gak sih?
Tapi aku pengen masuk juga Akranya. Soalnya Akra tuh enak. Akra itu bagus Mbak. Saya ikutin 12.20 udah TP terus masuk lagi 13.55. Iya, si Akra itu jadi kayak uget-uget gitu loh Mas. Kayak nggak kemana-mana gitu kan. Liatin deh si Akra. Jadi kayak emang nggak kayak wow, nggak begitu. Tapi kayak ya dia uget-uget. Orang lain gonjreng ngajar gonjreng dia turun dikit naik lagi gitu loh. Jadi kayaknya saya butuh sesuatu yang menenangkan hati gitu ya ini. Saya pertimbangan si Akra sama si Esa. Nanti aku kasih note aja deh kalau misalnya bikin planningnya ada dua untuk akranya ya. Begitu. Ini apa lagi nih? Tadi ada yang curhat BBRI Kak Thanatos ya. BBRI Kak beli 3480. BBRI itu semua banking itu belum ada yang bagus kemarin sideway-nya enak Akra iya. Ya sebenarnya dia sideway-nya eh apa di tele dong Kak di share Akra and Esanya kan naik. Iya, itu nanti apa besok pagi ya mungkin aku share Aka sama Esanya ya. Jadi kayak apa? Jadi dia sideway-nya nggak sideway flat banget gitu loh. Sideway-nya itu sideway naik gitu. Si Akranya lihat aja di grafiknya tadi kan di bulanannya. Ya. Itu yang bahas BBRI dulu nih ada yang sedih kakaknya ya. Jadi banking itu Kak emang belum ada yang bagus sama sekali ya mau BRI ke BCA ke ya ini BRI malah sayangnya saya nggak punya kabar baik gitu kan dia tuh membentuk ini pola segitiga Kak namanya ya jadi pola segitiga kalau kita lihat high-nya gitu ya pucuk atasnya itu cenderung turun ya turun terus gitu. Berarti itu menandakan apa? Menandakan buying powernya tuh nggak kuat gitu. Jadi nggak ada kekuatan yang bisa dongkrak harga yang ya sangat make sense karena ISG-nya lagi kayak gini gitu kan. Nah, kemarin pertahanan terakhirnya itu di garis hitam ini nih, 3.500 ya dan itu udah jebol. Kan Kakak beli 3480 kan itu pertahanan terakhirnya Kak. Ya, area pertahanan terakhir ini udah jebol kalau menurutku tinggal ngedropnya doang dan melihat ISG kayak gini nih pasti ngedrop Kak. Ya, tinggal nunggu waktunya doang. Kalau menurut aku, kata Natos gitu ya, kalau belinya tidak banyak, saya harap nggak cacing-cacing naga-naga gitu ya. Nggak model all in dimasukin gitu sih, kalau aku sih cut loss aja. Maksudnya supaya punya dana untuk diputarkan di yang lain gitu loh. Kalau bukan berarti BRI-nya jelek ya, cuma kan kalau trader itu harus strategis, bukan hanya masalah sahamnya itu bagus apa enggak, tapi momentumnya lagi bagus apa enggak. Kalau momentumnya memang lagi jelek, gitu kan, jangan maksa gitu ya. Kayak saya tuh bukan hatersnya banking, tapi faktanya adalah 3 tahun ini, banking itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali gitu loh. Jadi apa saya nggak pernah beli banking 3 tahun ini bukan karena nggak suka gitu ya, tapi karena memang apa menurut saya banyak saham lain yang opportunity-nya lebih bagus gitu loh. Kan modal kita kan terbatas ya, mending kita harus masukin modal kita di tempat yang menurut kita dengan analisa terbaik yang bisa kita lakukan itu lagi bagus gitu kan. Ya, logika mikirnya. Nah, ini kalau banking ini lagi berat, teman-teman. Terus terang aja gitu ya. Saya sebenarnya bersedih. Ini adalah rekor banking terburuk dalam sepanjang saya di bursa kalau kudu ngomong mah. Ya, nih kita lihat iseng-iseng lihat yuk. Banking gombal apa nakut-nakutin doang apa gimana. Ini kita lihat data 10 tahun terakhir. Kalau ngomong di bursa itu harus pakai data kan tidak boleh pakai feeling ya. Lihat nih datanya lihat di bawah sini timelinenya itu ada ya. Itu 2007, teman-teman. Nih di sini 2007 nih, di sini. Ya. Bayangin, lihat 2007 dia hanya dulu di sini doang ke nyentuh MA 60 bulanan. Itu tahun ini lagi Covid. Ini kondisi Covid nih. Ya, kondisi Covid ini. Ya. Itu pun cuma berapa? Tiga candle balik lagi ke atas MA 60. Ini kalau teman-teman lihat gitu ya. Ini di sini 3 candle terus balik lagi ke atas MA 60. Itu membuktikan bahwa ekonomi itu cuma jrek turun terus mantul gitu kan naik lagi harga sahamnya begitu. Sekarang kita udah berapa tahun ini di bawah MA 60 dari Desember 2024 2025 dah dari 2025 ya Januari 2025 pas udah mau 1,5 tahun 1 tahun 4 bulan posisi sekarang yaitu rekornya banking terburuk gitu ya harganya gitu ya ini sekarang ini semua bank BRI BCA BNI apa kabar tuh kemarin BNI tuh udah mau kena pertahanan terakhirnya berapa 3.500 apa ya aku tarik udah jebol ya udah tuh ya udah jebol ini pertahanan terakhirnya nih aku tarik yang ini kemarin ya tuh udah jebol lagi ini OTW lagi ke bawah ya
Udah kayaknya sih tambah tambah gelundung ini bankingnya ya dengan sangat menyesal gitu. Jadi ya ya sudah mau bagaimana susah kalau banking tuh karena aku tahu banyak yang fans gitu ya sama banking untuk alasan yang baik tentu saja karena memang kebanyakan kita dengar di luar sana kan kalau pasti kalau awal-awal di bursa gitu ya disuruhnya udah beli banking aja aman gitu ya. Ya sekarang apa bankingnya tidak aman gitu ya. Maksud saya bukan bukan nakut-nakutin tapi maksudnya nanti sih recover saya apa tentunya optimis lah ya gitu maksudnya recover tapi kan recovernya nggak tahu kapan 3 tahun aja udah buluk kayak begitu gitu ya kalau pegangan dari 3 tahun yang lalu itu posisinya sekarang udah minus mungkin 50% lebih gitu kan itu kan sangat buat psikologi amat sangat tidak enak sekali pegang saham minusnya gede kayak begitu padahal perusahaannya bagus-bagus gitu kan jadi itulah pentingnya belajar ya gitu loh jadi maksudnya poin saya adalah sangat penting kita jadi trader itu mengerti pola yang terjadi di market gitu ya. Jadi momentumnya gimana, udah bagus atau belum, risk manajemennya gimana gitu ya. Karena kalau cuma ngandelin misalnya kayak gitu, apa, beli banking aja, apa kecenderungan naik, kalau merah di hold aja, nanti beli lagi nggak apa-apa, tungguin aja, nggak usah dibawa pusing gitu. Ya, tapi pusing guys, nggak usah dibawa pusing tuh pusing guys kalau saya sih ya. Mungkin psikologi orang beda-beda. Kalau saya pusing ya jangan bayangin beli bankingnya apa 100 apa 100 ribu ya gitu ya. Kalau misalnya uangnya 3 digit ratusan juta kamu masukin ke banking gitu kan. Terus minus 50% kamu diemin aja. Apalagi misalnya nanti ada momen marketnya bagus, orang-orang pada TP, kamunya ngetempleh nggak kemana-mana gitu ya. Sahamnya kan ngeselin gitu ya. Kalau kalau saya sih kesel kayak karena ngerasa nggak ikut mendapatkan momentum di market gitu ya. Jadi saya lebih berprinsip tipenya kalau mau di saham itu ya harus saham Indonesia terutama ya itu harus belajar analisa beneran. Terus jangan ada asumsi-asumsi yang terlalu polos kayak gitu. Ya sudah trader beneran tidak perlu beli pagi jual sore. Enggak saya juga enggak kan saya nggak scalping nggak apa. Tapi maksudnya harus cukup bisa membaca momentum yang ada di market gitu ya melalui chart gitu. Kalau yang nggak suka chart bisa pakai fundamental analysis gitu. Kalau Anda bisa luar biasa ya. Fundamental analisisnya jangan cuma bacain yang ada di laporan keuangan. Maksudnya jangan cuma bacain yang ada di aplikasi itu yang kayak ROE, PBV, sekian-sekian. Jangan cuma bacain itu tapi harus bisa apa ngolah data laporan keuangan yang asli. Gitu ya, kamu masukin terus kamu bikin harga wajarnya itu baru fundamental analisis itu baru kayak begitu. Aku dulu belajar dan saya menyerah bendera putih, bendera putih gitu ya. Soalnya, apa, nggak sabar sama Excel-nya gitu. Jadi akhirnya aku memang, lebih cenderung bukan cenderung sih, aku akhirnya memilih cara technical analysis. Kira-kira begitu ya, yang mau belajar technical analysis secara komprehensif gitu ya, dari ngelihat likuiditas, ngelihat tren, sampai nentuin beli lotnya berapa, ngelola portofolionya gimana, itu semua aku masukin ke kelas aku ya, di kelas private ini, oke? Kelasnya 3 bulan supaya kenapa 3 bulan? Supaya kamu punya banyak waktu buat nanya gitu. Karena pengalaman aku kalau ikut kelas dulu-dulu waktu aku masih newbie ya 10 tahun yang lalu, itu adalah kalau aku ikut kelas terus kan aku praktekin. Terus biasanya kalau lagi habis praktek itu teman-teman ada pertanyaan yang tadinya kepikir aja enggak gitu kan. Terus begitu aku praktekan apa saya kepikir tapi terus nanyanya kemana gitu ya. Karena udah nggak ada ya kan udah cuma kayak one off gitu kan apa seminar terus udah selesai gitu ya. Jadi akhirnya saya bikin konsep kelas aku ini 3 bulan karena begitu. Jadi orang bisa nanya kalau udah praktek tuh bisa nanya gitu ya. Aku harapkan sih prakteknya banyak. Walaupun ini lagi pada lemas yang ikut itu ya karena ISG-nya lemas jadi yang apa pada aduh Mbak males banget lihat chart pada bilang kayak gitu ya. Jadi ya memang cobaan memang gitu ya. Kalau marketnya lagi kayak sekarang nih emang males gitu ya. Saya aja kalau nggak apa kalau udah sendiri maksudnya bukan host live males lihat udah nggak usah dilihatin lah tidur aja gitu kan lihat nanti lah habis Juni gimana gitu kan. Tapi ya apa nanti nanti kalian kangen sama saya pengen dikangenin. Oke, jadi ditunggu DM-nya ya teman-teman ya. Sama yang belum ikut channel biru ini sok ikut ke channel biru karena di channel biru ini harapannya kalau kalian ikut kelas ini nanti bisa bikin yang aku share di channel biru ini. Oke? Nah, itu begitu ya. Ayo kita gosip lagi, gosip lagi. BNBR bagus nggak? Aduh, nggak boleh beli BNBR. Yang mau ngasih gift. Huri huri ya. Yang mau ngasih gift boleh-boleh yang mau ngasih gift. Aduh, tapi kalau gift yang entertainment pada rame-rame ya, saya sering ini, apa, ngintipin yang lain juga kalau lagi pada live. Saya seneng Bass Bro tuh yang main bass itu. Ya, dia heboh-heboh ini kalau lagi live. Aduh, kalau kalau kita live-nya ini.
apa, live-nya boring, bahasin saham, isinya grafik ya. Nah, ini yang nanyain BNBR ya. Jadi teman-teman, balik lagi yang saya selalu bilang setiap live gitu ya, tolong hindari saham-saham yang seperti ini. Ya, yang grafiknya bolong-bolong. Ini tuh tandanya likuiditasnya jelek. Ya, kalau likuiditasnya jelek itu teman-teman, itu sangat mungkin transaksi kita tidak tereksekusi dengan baik gitu ya. Jadi kita trader menang-mending itu paling gawat kalau trader trading lawannya likuiditas kayak begini. Karena kita beli, kita jual bisa tidak tereksekusi dengan baik gitu ya. Kadang ya duitnya kasar ngomongnya kayak dibawa masuk kubur. Kalau saya sih nggak ada maaf untuk saham-saham kayak gini, udah saya apa skip aja ya. Apalagi market lagi kayak begini, saya dari kemarin kan juga udah bilangnya market lagi kayak begini stay di saham yang besar, saham yang masuk indeks gitu ya, indeks LQ45, Kompas 100, IDX 30, JII 70 gitu ya. Mending aja kalau masuk indeks itu karena biasanya likuiditasnya lebih bagus gitu ya. Bukan bukan lebih bagus, bukan biasanya pasti, pasti likuiditasnya itu bagus. Jadi dari tiga unsur yang aku bilang itu biar kita nggak nyangkut di Monas kan likuiditas tren sama support and resistance gitu ya. Itu paling gampang shortcutnya kalau nggak mau terlalu ribetin likuiditas, ngeliatin candle-candle kayak gitu tuh adalah stay di saham yang ada di indeks. Ya, apalagi market lagi kayak begini tuh udahlah. Ya, karena sangat sulit kalau dulu saya waktu marketnya lagi bagus ada sedikit toleransi untuk gorengan kan. Aku selalu bilang kalau likuiditasnya stabil 3 bulan gorengan, ayo kita lihat kali kita bisa ikutan cuan kan untuk nge-entertain teman-teman TikTok gitu ya. Walaupun aku pribadi sebenarnya tidak terlalu suka sama saham gorengan gitu ya. Tapi kalau marketnya lagi jelek kayak sekarang itu saya lebih strongly suggest lah ibaratnya gitu ya. Sangat menyarankan untuk udahlah di skip dulu aja saham gorengan karena ya, marketnya lagi kayak begini percuma, goreng itu harus akan bagus hasilnya kalau marketnya mendukung. Marketnya aja kayak sekarang mau beli Adaro aja setengah mati gitu kan, maksudnya bukan bukan nggak bisa dibeli sahamnya, tapi masa momentumnya susah. Elsa aja udah nunggu-nunggu nggak naik-naik no. Saya udah sabar dari 1.000 nunggunya apa belinya di 700 sekian gitu kan. Nanti TP-nya deket-deket 1.000 nggak naik-naik. Padahal katanya Owi lagi bagus dan segala macam. Itulah market gitu ya. Jadi itu aja saham-saham yang udah dipilih gitu ya, apalagi belinya gorengan itu nanti lebih parah ya. Nih contoh yang harus dihindari adalah GTSI ya. Pertanyaannya Kak Reva nih, besok masih lanjut naik atau enggak? Aku pribadi itu udah males Kak sama saham-saham yang kayak GTSI, VKTR, ya nggak? Tadi yang nanyain Bufa, ya yang nanyain Bufa udah Bufa jangan dilihat mau right issue udah. Kemarin yang right issue pada jelek semua, PACK jelek, Inet jadi turun gitu kan udah. Karena kita tuh nggak bisa menebak gimana perilaku sebuah saham habis dia right issue gitu ya. Jadi kalau ada kita udah tahu dia mau right issue tuh udah di apa di skip dulu aja gitu. Nanti habis right issue kita lihat lagi gimana hasilnya gitu ya. Kalau kalau nanti bagus misalnya beneran bagus ya udah nanti kita lihat gitu ya. Oke, nah ini sekarang kita lihat GTSI. GTSI ini menurut aku eh, saham-saham yang OTW turun ya. Jadi dia secara tren di bulanannya ini kayak ya belum meyakinkan sih kalau menurut aku. Aku lebih kalau suruh taruhan ya, aku lebih milih dia turun ke 110 menurut aku daripada cenderung oh ini habis itu naik ke atas. Gitu. Aku lebih lebih memilih posisi berhati-hati yang ini bahwa dia menuju 110. Gitu ya. Dengan logika seperti itu bahwa dia menuju 110 berarti kan kalau kita bikin planning apa aja juga cenderung kena gitu ya. Terus argumen kedua itu adalah kalau kita lihat dari struktur apa struktur harga gitu ya. Jadi kalau di ikut kelas aku itu kita aku ngajarin salah satu cara ngelihat tren. Jadi tren saham itu teman-teman bisa dilihat dengan berbagai tools gitu ya. Salah satunya itu dengan struktur harga, bisa juga dengan moving average, bisa juga dengan support and resistance gitu ya. Nah, apa jadi ngelihat tren itu nggak cuma misalnya kayak ini, oh candlenya merah berarti downtrend, nanti candlenya hijau berarti uptrend. Itu nggak begitu ya ngelihatnya. Jadi dilihat secara gambar besar keseluruhan. Ini kita lihat semua nih satu 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 layar ibaratnya begitu ya. Apa ini kalau kita lihat swing high-nya ini kan turun ya. Ini swing high yang aku lingkarin gitu ya. Jadi pucuk atasnya gitu ya. Itu cenderung turun gitu kan lebih rendah. Ini swing low-nya ya. Kalau sudah ada 4 titik kayak begitu yang bisa kita tag gitu ya, bisa kita lihat swing high, 2 swing high dan 2 swing low, itu berarti turun. Kalau ditarik garis tuh begini nariknya nih. Nah, ini mungkin begini naik dikit gitu kan, terus turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi kalau aku lebih melihatnya seperti ini gitu ya, walaupun
Bisa juga misalnya kita ngelihatnya ya kan ini bisa Kak kalau ngelihat apa ngelihat MA-nya misalnya gitu ya. Ini cuma kayak koreksi terus nanti naik ke atas gitu ya. Kalau aku kalau di mingguan teman-teman, ini asumsi begini bisa lagi koreksi kalau misalnya lagi di harian gitu ya. Kadang ada koreksinya yang sampai 60 ada gitu ya. Tapi kalau lagi di mingguan, ini nih bagian yang aku lingkarin ini terbentuk 3 bulan teman-teman ya. Jadi ada alasan kenapa bisa terbentuk 4 titik, 2 swing high dan 2 swing low yang kelihatannya makin turun begitu. Itu kan udah 3 bulan ya. Jadi bukan kemarin sore gitu loh maksudnya. Itu menurut saya itu signal yang harus dihormati kalau saya sih gitu ya. Saya lebih milih udahlah daripada taruhan seberapa cuan GTSI sih gitu ya, mending aku skip aja. Gitu sambil lihat nanti. Misalnya 1-2 bulan lagi kan ada 4-8 candle gitu kan. Dia kayak apa nanti terbentuknya di mingguan gitu ya kita lihat. Karena kalau ngelihat di harian mah udah downtrend gitu kan. Ini mah tinggal ya ini tinggal nunggu lah. Kalau misal turun ke bawah gini, ya itu berarti udah tambah downtrend, udah tambah parah gitu ya kan. Tadinya kan kita ngarepnya kan di sini nih dia mantul teman-teman. Udah bagus kan di EMA 60. Kadang ini terjadi kayak begini, set, sret gitu ke atas bisa. Kalau harian gitu ya. Tapi kalau apa ternyata kan tidak terjadi malah jebol gitu ya. Ini kan malah jebol ke bawah gini kan. Nah, terus kita compare dengan data di bulanan dan di harian apa di mingguan tadi yang saya jelaskan, itu GTS itu menurut saya lebih banyak signal pelemahannya daripada dia naik gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih milih skip. Begitu, ya. Ini DOH juga sama nih, apa kabar? Aku udah lama nih nggak lihat DOH. Ntar minum dulu, minum dulu. Kalau nggak salah DOH ini juga sama, grafiknya mirip-mirip. Oh, ini lebih parah, man-man. Ya, kakak siapa ini? Kak Abda, ya. Kalau udah di bawah MA 60, mingguan kayak begini, udahlah. Skip aja lah gitu ya, nggak usah terlalu berandai-andai gitu ya. Karena kenapa sih Kak ada yang nanya kan gitu, kenapa sih cinta banget sama MA 60? Sebenarnya bukan cinta gimana sih Kak. Jadi MA 60 itu apa asumsi awalnya gitu ya. Kenapa aku pakai MA-nya tuh 5, 20, 60 gitu kan. 5 itu 5 hari kerja, 20 itu 1 bulan, 60 itu 3 bulan gitu ya. Nah, jadi kalau apa kombinasi 3 MA ini gitu ya, MA 60-nya itu eee, menggambarkan yang, jangka panjang lah ibaratnya gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu super panjang deh, maksudnya untuk kita trading itu jangka panjangnya, gitu ya. Seperti yang aku bilang kalau di mingguan, ke MA 60 itu kita butuh 3 bulan, ini kita hitungan kan data real gitu ya, kita lihat ini dari drop MSCI kemarin, gitu ya. Kita ngarep mantul di MA 20 nggak mantul turun lagi, terus turun gitu kan. Jadi sekarang udah di bawah MA 60 tuh kalau menurut aku udah, apa, kita lepasin aja gitu ya, maksudnya kita cari saham-saham yang lain gitu. Karena kalau kita tuh kayak aku tahu netizen tuh masih belum terima sebenarnya ya. Kalau masa-masa konglo dan gorengan sekarang tuh udah berakhir, mereka tuh masih belum terima. Saya tahu apalagi mungkin banyak yang nyangkut apalagi Bumi angkatan 400 gitu ya. Ah itu apa jadi kadang ngelihat grafik tuh udah isinya naiknya udah begitu gitu. Ada yang begitu nggak itu manusiawi, saya nggak ngetahuin. Kalau saya lagi kayak begitu apa mindsetnya itu di Archie sama Antam ya karena kesel abis cut loss gitu kan terus jadi saya ini naik nggak nih jangan-jangan gue udah cut loss naik gitu jadi memang analisanya tidak netral saya merasanya begitu untuk Archie dan apa Entam karena sayanya habis cut loss kan orang kan manusiawi kan ngeliat kayak gitu ya jadi kalau saya juga mempertimbangkan faktor psikologi saya sendiri kenapa saya punya aturan kayak misalnya kalau habis cut loss atau habis TP bahkan gitu ya saya nggak mau beli saham itu lagi gitu ya jadi pasti saya beli sahamnya yang lain gitu ya kenapa karena biasanya ada faktor psikologi juga kalau abis cut loss kayak ini nih sama si Anta sama Archie gitu kan. Bawaannya kalau orang Sunda teh bilang geleh gitu kan, kesel gitu bawaannya yang tuh. Wah, cut loss tuh udah ajar gitu kan. Masih kayak gitu ya. Nah, kalau abis TP juga bawaan, "Wah, gue kemarin cuan lo beli itu kali kalau gue beli cuan lagi." Padahal itu nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi akhirnya saya punya kayak aturan pribadi, saya cenderung tidak beli saham yang sama kalau saya habis jual. Begitu ya. Jadi untuk doh ini kalau menurutku udah kita bye-bye saja ya. Mas F1 Inco, saya beli Inco hari ini ya. Udah direkomend juga di channel biru Inconya. Posisi sekarang hijau si hijau tipis gitu ya. Kalau mau beli menurut aku Inco ini belinya ngantri ya dibiasakan ngantri netizen belajar ngantri ya jadi rekomen aku Inco itu belinya di 56 50 lah sekitar itu ya sekarang kan 5725
Ya besok pagi kalau mau ya antri lah 56.50 kali dikasih gitu kan. Tadi pagi aja sebenarnya pembukaan itu aku nggak dapet. Ya pembukaannya kan ada di atas gini ya, terus dia ada koreksi tapi aku ngantri aja cuek. Ternyata ada rezeki dapet. Ya kali aja lancar ke atas. Ya amin gitu ya, ya Allah. Udah capek banget liatin cut loss ya, pengen TP, pengen TP. Saya juga pengen TP, kesel saya. Cut loss mulu sepanjang Maret banyak banget, TP-nya cuma sekali sisanya cut loss. Ya, terus kemarin Indi gimana nih? Indi juga ini sesuai track. Ada yang beli Indri? Nggak boleh dikejar ya. Ini udah telat, udah telat. Saya rekomennya ada di tiga ribu tiga ratus lah, 3280 ya. Itu udah ketinggalan, udah tinggal TP-nya doang. Saya nggak beli lagi. Kasihan deh gue gitu ya. Ya udah. Ya, keputusan sudah diambil sudah. Ini yang nanyain Fore, ayo yang nanyain Fore nggak boleh dikejar ya. Menurut aku Fore itu mau turun. Ya itu ada di resisten all time high. Nih. Ya ada di ini tulis lah dulu. Resisten all time high. Nah, biar ditulis. Nah, di sini ya. Ini nih, kalau menurut aku nih, kalau ngelihat data tahun, nih data yang ini tahun berapa nih? 2025 ya, Juni. Ya, jadi dia nyenggol ini, garis ungu ini di berapa ini? 740, 750 udah teman. Ya, dia begitu nyenggol, dia cenderung turun. Gitu ya. Jadi kalau sekarang ada di sini, gitu ya, ini udah menurut saya sih resistennya masih kuat, teman-teman. Taunya gimana, Kak? Nih taunya buntutnya panjang nih, lihat. Dia udah jago-jago naik ke atas, merkecet lagi gitu kan, turun lagi gitu ya. Itu berarti nih ya, berarti kuat gitu loh. Maksudnya resistennya tuh naik, lu mau kemana? Mau kemana? Tarik lagi harganya kan. Sekarang tuh closingnya ada di resisten. Gitu ya. Ini dicurigai dia bakal begini ke bawah gitu ya. Kenapa saya kalau fresh breakout kayak begini nggak langsung beli? Aku sering bilang kan, sering banget bilang kayak begitu. Jangan langsung beli gitu ya, karena akan banyak kejadian-kejadian ini namanya fake breakout gitu kan, breakout palsu gitu ya. Ini banyak yang kejebak pas ini beli di 900 ngatang-ngatang di atas gitu. Ini nih bad news banget, itu kabar buruk banget kalau belinya di 900 fore. Ya, itulah pentingnya belajar analisa gitu ya. Analisa dan kesabaran. Jadi sabarnya tuh harus ada dasarnya gitu ya, bukan cuma merah ditungguin, saya bersabar akan kutahan merah sampai aku tak kuat lagi. Bukan begitu ya sabarnya itu. Kalau sabarnya tuh adalah sabar nunggu momen yang bagus. Ini salah satu contoh uji kesabaran yang saya edisinya lagi edisi menang gitu ya. Masa menang sabarnya gitu ya. Nih, apa waktu kemarin itu kan si Elsa ini heboh kan sampai ke 1.000. Ini saya udah gatel banget ini pengen beli. Wow, apa baru Donald Trump baru nyerang tuh kalau nggak salah. Pas di 1.000 itu ya. Jadi minyak tuh lagi doer, doer gitu ya. Ini udah nafsu banget lah pokoknya gitu. Saya juga nafsu sebenarnya gitu. Tapi apa aku memutuskan nggak langsung beli karena takut fake breakout itu tadi. Ya, karena kalau ngelihat di bulanannya Elsa itu nih ya itu di berapa nih? Nih, garis biru itu tadinya level tertingginya Elsa, teman-teman, di 550 ya, sudah di tes 1, 2, 3, 4 ya. Itu apa? Jadi waktu breakout tuh takut mau langsung beli gitu ya. Takutnya ada fake breakout, ada ya segala macam lah, menurutku setupnya kurang bagus. Jadi akhirnya aku nunggu ada setup yang bagus gitu ya. Nah, dapatlah setup yang bagus akhirnya kemarin itu di sini ya, di apa akhirnya gitu ya, setelah menunggu 2 minggu akhirnya ada setup bagus. Nah, saya beli di situ gitu ya. Itu kalau yang mau masuk Elsa itu masih bisa masuk harganya ya. Aku sendiri punyanya 725 ya. Ini rekomennya di 720, selisih dikit ya. Jadi begitu. Ya itu pentingnya belajar analisa, dan kalau udah nganalisa kadang pentingnya menunggu. Menunggunya tuh kayak begitu gitu ya. Jadi kadang harus sabar menunggu momen yang bagus buat masuk. Ya, jadi kalau yang mau belajar analisa teknikal, analisaku teknikal semua ya, nggak pakai news, nggak pakai kayak apa sih bandarmologi, nggak lihat laporan keuangan yang kayak gitu-gitu ya. Jadi murni news doang. Sorry, jadi murni chart doang ya sama money management. Karena menurut saya kita kadang kalau trading sering kejebak gitu nggak sih yang kayak mikir kalau gue bisa analisa gue bisa tahu nih besok yang naik apa gitu. Itu tak bilangin ya, nggak tahu kamu besok yang naik apa ya. Jadi apa yang kita tahu itu adalah kecenderungan pergerakan harga dalam beberapa hari, minggu dan bulan ke depan. Tapi besok naik apa itu nggak tahu gitu ya. Jadi apa kalau aku sih pelajaran aku selama ini nangkepnya begitu ya, 10 tahun terakhir ini ya.
jadi apalagi? Oh, kalau di kelas aku ini nggak ada, aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore. Aku nggak ngajarin kayak gitu karena ini jadi kelasnya ini mengikuti gaya trading aku yang teman-teman lihat ini selama ini gitu ya, yang aku share di channel biru ini gitu ya. Jadi kita bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Nah, itu udah terus kita jadi santai gitu loh, nggak nungguin kayak apa bid over, nggak usah nungguin yang kayak gitu-gitu. Ya tinggal likuiditasnya bagus, udah kita bikin setup, kita beli gitu ya. Jadi kalau yang mau belajar bisa DM aku di TikTok gitu ya, sesuai ini. Dan jangan lupa masuk channel biru juga. Channel biru ini aku pengennya bisa buat study case juga gitu ya. Jadi apa buat teman-teman yang apa belajar sendiri gitu misalnya. Atau kadang murid juga pada senang apa study case di sini gitu ya. Jadi apa kode sahamnya dikasih terus nanti mereka bikin analisa sendiri kenapa saham itu bagus menurut aku gitu ya. Jadi itu menarik juga buat study case ya. Jadi yang mau belajar smart, oke? Screening gimana Mbak? Kalau aku screening saham itu satu kalau lagi live kayak begini ya. Terus kedua, kalau nggak lagi live pun aku sebenarnya tidak punya metodologi surprise buat screening gitu ya. Jadi prinsip aku adalah bisa analisa. Aku ngambil data dari sekuritas Kak, mana aja. Jadi Mandiri Sekuritas ngerekomen, Mirai rekomen, mantan kantor saya gitu kan, RHB yang saya afiliasi sekarang gitu kan rekomen. Terus pokoknya apa saya nyeksi saja gitu. Saya pakai Philips, masuk grupnya Philips, kadang mereka rekomen. Lalu terus Mbak belinya yang dari rekomen sekuritas? Iya, dengan catatan saya suka grafiknya gitu ya. Jadi saya bikin kan kalau rekomend tuh biasanya detail kan kalau dari sekuritas kan beli sekian, stop loss sekian. Itu nggak saya pakai. Jadi saya cuma ngelihat apa kode sahamnya doang buat inspirasi ngelihat saham. Karena kadang kan udah misalnya udah rada bisa nganalisa kadang tuh kan bingung ya. Apa ngelihatnya gimana Kak gitu. Sebenarnya sih kalau mau rajin tuh LQ45 kamu simpen aja listnya tiap hari kamu lihatin satu-satu. Dulu saya waktu awal belajar gitu, ya LQ45 itu pasti dari jadi patokan saya LQ45 saya taruh tiap hari saya lihat 10 10 10 terus gitu saya muter. Apa udah selesai saya balik lagi ke awal gitu. Jadi karena ngelihat itu analisa itu kan bisa ala biasa gitu ya karena sering lihat grafik jadi akhirnya cepat. Dulu saya latihannya begitu. Jadi emang saya kelas hardcore latihan gitu ya, itu 10 tahun yang lalu. Oke, tapi habis gitu saya akhirnya lebih terspesifik gitu ya dengan ngelihat screening dari sekuritas. Dengan catatan kita bisa analisa jadi kita lihat sendiri tidak semua rekomend dari sekuritas itu saya setuju juga gitu ya. Jadi kalau saya nggak suka ya saya nggak pakai gitu suka-suka saya. Tapi itu kayak buat screening awal. Itu satu ide ya dari sekuritas. Terus yang lain bisa juga kamu lihat top gain sama top loser. Balik lagi cuma buat apa inspirasi kode saham doang. Karena berarti saham itu lagi rame. Ya, lagi rame belum tentu bagus ya. Kadang yang nggak apa yang bisa kayak BNBR, Viva, yang likuiditas sejelek itu juga kadang ada momen-momen dia masuk top gain gitu ya. Tapi kan kita udah tahu lah jebakannya kalau ikut kelas ini mah udah tahu gitu kan. Oh, ini saham nggak bagus likuiditasnya ini ya udah nggak di skip aja gitu. Jadi intinya sih aku masih ya boleh dibilang manual sih gitu ya analisanya. Jadi aku cuma mengkerucutkan informasi gitu loh dari sekian banyak hingar-bingar di market aku kerucutkan. Kenapa ngambil dari sekuritas ya aku pikir ngapain mereka udah bayar orang pintar. Ya kan profesional dia orang kumpulin digaji mahal buat bikin kumpulan informasi gitu kan ya. Ngapain saya ngolah dari nol gitu kan dari yang kucuk-kuprut gitu nggak jelas gitu kan hingar-bingar apalagi di TikTok gitu kan ngapain saya ngulik dari nol gitu kan mending saya lihat oh apa sih kata mereka gitu ya terus baru saya nanya apa kata saya gitu makanya harus bisa analisa gitu kan terus ya udah kita jalan aja begitulah kira-kira ya kalau ide saya sih begitu. Oke, tapi kalau jadi host live ini sebenarnya sih ngikutin live aja pertanyaan dari teman-teman udah banyak gitu ya. Ada inspirasinya. Ini kalau lagi kayak sekarang nih kalau ikut yang channel biru, ini masuknya di link profile TikTok aku ya. Ini kalau di channel biru sekarang lagi jarang ngasih apa, kadang-kadang jarang ngasih rekomen gitu ya karena marketnya emang lagi kayak gini tuh nggak bisa dipaksain. Kalau menurut saya sih gitu. Nih BWPT TAPG. Kemarin TAPG tuh abis TP kita di channel biru. Ya, 2 bulan baru TP. Kita lihat gimana perkembangannya. Aku belum lihat lagi si TAPG ini. Oh, TAPG ya jelek Kak, ya nggak usah masuk. Soalnya ini sama, dia ada di resisten tertinggi juga. Nah, nih, ya resisten all time high. Kayak begini, takutnya ngedrop. Ya, takutnya ngedrop. Kalau ngedrop ke 1400 perkiraan. Ya, di sini 1400. Ya, di skip aja TAPG. Kita lihat dulu. Soalnya dia baru fresh banget nih nyentuh nyentuh resisten all time high. Ya, kemarin kita take profitnya juga deket-deket situ. Ya, deket-deket 1800 itu.
ya. Jadi TAPG di skip dulu, oke? Kak Angel, oke, GTSI di skip dulu ya. Itu apa? Gorengan. Kan aku suruh saham-saham yang ada di indeks. Ya tadi udah aku jelasin tuh panjang lebar kenapa GTSI menurutku di skip dulu ya, karena udah membentuk, menurutku lebih membentuk pola downtrend kayak begini ya. Eh, High-nya makin rendah, low-nya makin rendah. Nih, ya jadi apa kalau ditarik garis begini, set. Paling ini naik dikit terus dia turun lagi ke bawah. Menurut saya sih begitu. Ya, makanya saya lebih memilih untuk menghindar untuk GTS ini, ya. Untuk RMKO ini udah kelihatan juga ya eh jelek likuiditasnya. Tuh. Ya, ini udah di lingkar-lingkarin kayak begini udahlah, ya. Saham-saham yang likuiditasnya jelek kayak begini tuh hindarin aja. Lagi masa-masa kayak begini fokus di saham yang bagus. Bagus nih maksudnya ada di indeks gitu ya. LQ45, Kompas 100, JI 70, IDX 30 yang kayak begitu-begitu ya. Yang gorengan-gorengan kriuk-kriuk gini disingkirkan saja. Oke, Zata nih juga. Ini juga apa likuiditasnya dipertanyakan ya aku lingkar-lingkarin itu ya likuiditasnya jelek walaupun kadang bagus kadang jelek gitu ya tapi menurutku nggak worth it sih teman-teman ya keadaan lagi kayak begini kita masuk di saham-saham yang seperti ini cenderung turun kok paling dia ke 50 ini Zata nunggu momennya aja ya jadi dihindari aja yang kayak Zata begini oke. Tins ini udah direkomend Kak Angel ya ada di channel biru. Oke, kalau mau masuk Teams menurut aku bisa. Nih rekomennya belinya di garis hitam tuh. Sekarang ada di bawahnya dikit ya. Detail komen apa detail planningnya ada di channel biru ya untuk Teams. Oke, BWPT. BWPT. Tar, saya udah lama nih nggak lihat BWPT apa kabar dia? Bulanannya mana? Oh, ini bulanannya apa? Jadi BWPT ini kita masih nunggu momen Kak. Menurutku dia masih gelombang turun nih. Udah berapa candle itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah 5 candle, merah mulu. Jangan dibeli Kak. Jangan dibeli nunggu. Nunggu nanti dia sampai ada candle misalnya dia sampai mentok di sini jatuhnya gitu ya. Nah, terus ada candle hijau. Nah, itu nanti kita pertimbangkan. Kalau ada candle hijaunya di bulanan. Selama dia masih turun kayak begini, wow, ini bad news kalau beli kayak begini. Saya paling nggak suka beli saham yang kayak begini. Ya, setupnya. MR makasih bunganya. Yang mau ngasih mandi bunga Mbak Anggi boleh, boleh, boleh. Live-nya ya. Oke, oke. BWPT nggak boleh beli dulu ya, Kak David ya. UVCR. UVCR aku tuh sering ketukar sama Unilever ini UVCR ya. Padahal kagak nyambung. Mari kita lihat, mari kita lihat. Udah lama juga nih nggak lihat UVCR. Oh, ini nggak kelihatan ini pakai warna ini. Nah. Oke, ini menarik. Ah, ini tuh resisten Kak ya. Ini dicek satu, dua. Jadi kalau senggol-senggol ya anggap 200 lah ya. Senggol-senggol 200 ini dia cenderung turun. Sebentar, tak geser biar 200. Ini hobinya Mbak Anggi adalah bulet-buletin. Nah, ini 200 gini ya. Tapi bagusan tadi nih. Nah, lebih kelihatan. Ini 170 ya. Jadi apa kalau ini jadinya jelek sih Kak. Jadinya. Maksudnya gini, ini kan kalau nyenggol si resisten ini ya, resisten bulanan tadi tulis ini resisten bulanan. Kalau nyenggol di resisten bulanan ini 170 harga tuh cenderung koreksi gitu ya. Udah teruji berkali-kali. Nih, mari kita lihat data-data yang lama. Geser-geser ke kiri. Nah, nih. Lihat nih ya. Nih, kalau nyenggol ini turun, set. Ini nyenggol kan? Oh, nyenggol berkali-kali akhirnya turun. Gitu ya. Jadi udah kelihatan banget 170-nya ini kuat. Jadi kalau toh kita bikin plan, itu kita harus TP sebelum 170. Gitu. Pertanyaannya memungkinkan nggak kita bikin planning seperti itu? Kalau udah dekat di depan mata, kalau orang Jawa bilang tuh ngawe-ngawe gitu, ngawe-ngawe itu tangan halo halo gitu ya, udah dada-dada kayak begitu udah di depan mata, itu biasanya susah Kak ya. Nggak memungkinkan secara matematis nih. Misalnya kita beli di sini, stop loss di sini. Mau TP di mana? Masih TP di sini. Ya, gedean resikonya daripada take profitnya ya. Ini makanya udah nggak menarik gitu ya si UVCR ini. Setupnya tidak menarik. Kita masih wait and see aja lah lihat beberapa bulan ke depan dia bagaimana. Kalau buat sekarang menurut aku sih nggak menarik ya.
Kira-kira begitu. Adro Cepiti udah dibahas tadi Adro, ya. Adro kita penonton kecewa Adro ya, saya juga kecewa. Ya kayaknya dia lebih cenderung mau fake breakout daripada mau lanjut breakout ke atas. Nih, kalau kita lihat apa pergerakan sementara ini ya. Jadi dia melemah terus gitu ya. Kayaknya lebih cenderung mau turun, bukan yang mau naik gitu ya. Saya tadi harapannya dia ada di MA 60 kan ini. Ya, harapannya dia lanjut ke atas, tapi kayaknya nggak terjadi gitu ya. Satu satu geng sama PTBA sama ITMG juga begitu kan ada di resisten kuat. Tapi kayaknya cenderung untuk apa fake breakout gitu ya. Jadi turun ke bawah kita bye-bye sajalah sama apa sementara aku nggak beli Adro ya kebetulan kemarin juga nggak ada signal kan nih nungguin apa ada candle bagus nggak nongol-nongol akhirnya malah adanya Marubozunya merah ya yang hari ini nih begini. Itulah enaknya nunggu candle konfirmasi kadang ya gitu loh jadi apa ya baguslah kita belum masuk gitu ya jadi ya sudah nggak jadi beli aku kayaknya si siapa si Adro ini Cepin kayaknya Cepin udah dibahas dan ini Kak Danesh ya Cepin itu nggak berubah Kak, 6 tahun terakhir ini dia jelek, serius. 6 tahun loh bayangin loh teman-teman gile. Cepin ini kasihan sih. Nih ya. Jadi di bulanannya ini Cepin itu membentuk pola triangle ya yang terbentuk dari 2018. Ini kita lihat high-nya itu turun terus. Nih, ya. Jadi ini menunjukkan buying power-nya gitu ya, kekuatan belinya hampir nggak ada. Ya hampir nggak ada jadi turun-turun melemah gitu harganya tuh kejebak di dalam triangle ini gitu ya nah dibolak-balik di sini gitu kan nah ini kemarin jebol kan ya kalau udah jebol support kayak begitu itu lanjut ke bawah ya biasanya kenceng kenapa karena jebolnya lama bayangin nunggu nunggu jebol 4.000 tuh kayak 6 tahun gitu loh jadi itu nggak pere-pere gitu ya nggak main-main harus kalau kalau saya sih sangat menganggap serius setup seperti ini. Serius tuh maksudnya dihindarin banget gitu, ya. Jadi apa jangan misalnya besok nanya lagi terus berubah enggak. Ini setup kayak begini nih nggak bakal berubah dalam 1 2 bahkan nggak akan berubah dalam 1 2 tahun. Om terbentuknya aja 6 tahun segitiganya ini gitu ya. Jadi itu enaknya salah satu alasan kenapa saya suka technical analysis teman-teman. Ya, karena ngelihat data ya kayak 5 tahun terakhir kecenderungan bagaimana pergerakannya segala macam udah tinggal ngelihat apa ngelihat grafik bulanan aja. Menurut aku sih sangat simpel ya compare dengan misalnya kamu kalau ngelihat laporan keuangan mau tahu 6 tahun terakhir trennya bagaimana 5 tahun ya harus kamu oprek. Kecuali kamu cuma pakai kayak software ngelihat oh net income-nya cenderung naik ini yang kayak gitu-gitu sih iya. Tapi kalau kamu mau data yang misalnya kecenderungan harga wajarnya gimana comparison dengan harga di market misalnya itu kan bisa dihitung juga sebenarnya gitu kan itu harus dioprek beneran pakai pakai apa pakai Excel itu kalau saya nggak kuat ya karena saya bukan pecinta Excel jadi saya bisanya Excel yang cemen-cemen buat kayak cuma harga kayak begini lah kayak technical analysis makanya analis saya pakai technical analysis ya nih oils apa kabar saya udah lama nggak lihat oils ah ayo lihat bulanannya mana oh oke ini menarik sih oils ya. Tapi nggak bisa beli ini resisten Kak. Ya, oils nih nggak bisa beli di sini. Ini resisten ya. 300 tuh resisten. Kalau mau beli area 200 Kak di bawah. Dapat syukur nggak dapat ya udah. Jangan dipaksain. Ya karena apa? Sahamnya juga nggak terlalu bagus. Udah gitu lagi kayak begini suasananya ya. Menurut aku oils ini cenderung apa sideways muter-muter di apa yaitu di link yang dua itu 200 sampai 300 ya kalau mau beli di 200 ini sekarang nih dekat-dekat 300 itu tempat jualan ya tempat resisten tempat orang lepas oke apalagi nih eh Bank Mega tuh apa ya kodenya kasih kode sahamnya dong aku lupa nggak apal juga Bank Mega tuh nggak terlalu populer perasaan mah lihat BTN ya bulanan, oh, oke. BTN ini teman-teman masih ditahan MA 60 pergerakannya. Nih, ya. Jadi kalau ditahan kayak begini nih kalau buat saya sih nggak bagus. Ya, saya nggak tertarik karena kita harga tuh nggak bisa break di atas 1360 yang ini.
ya di channel apa di MA 60 bulanan gitu. Jadi sekarang udah deket banget kan 1265 itu nggak bagus kalau menurut saya. Range pergerakannya hampir nggak ada. Udah tinggal digelantuk turun doang begini. Ya, udah nggak menarik lah BBTN menurut saya. Oke, oke. eh CDIA. Nah, ini saham gagal move on. Ya, CDIA ini menuju 400. Nanti orang pada sedih kan gitu ya. Jadi apa? Saya pribadi nggak tertarik. Menurut saya CDIA ini udah apa? Ya itu tadi menuju 400. Ngapain 400 Kak? Karena nutup gap yang ada di sini. Gap yang awal dulu dia baru IPO gitu ya. Ini ijo-ijo sekarang ini cuma kayak ya apa istirahat aja dulu. Tuh kan memang kalau gelombang turun kan nggak turun terus begini kan nggak begitu teman-teman ya. Gelombang turun kan begini. Kadang naik dikit, turun lagi, kadang naik dikit, turun lagi. Nah, pada saat naik dikit begini, orang tuh sering ngarep bahwa wow mau uptrend gitu ya. Enggak, itu tetap bagian dari gelombang penurunan gitu ya. Jadi apa eh jangan jangan excited dulu gitu ibaratnya ya. Kayak ini nih coba lihat, coba pakai apa yang real. Nih yang real nih ya. Jadi nih misalnya gini. Nih, naik dikit kan, turun. Nah, sekarang juga lagi naik dikit nih. Nanti turun ke bawah kalau menurut saya sih begini. Ya, jadi kenapa jangan terlalu excited sama CDIA yang minggu-minggu ini hijau gitu ya. Ini kayaknya bahkan bisa dilihat hijaunya bullish engulfing ya, gitu. Kan sebelahnya kecil soalnya itu hijaunya cukup gede gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu excited. Aku udah bilang kalau yang pola-pola candle kayak gitu, hammer, doji, bullish engulfing, terus three wild shoulders yang kayak gitu-gitu itu tidak bisa dilihat polanya doang. Cuma garis itunya doang gitu. Itu nggak bisa begitu. Harus dilihat dengan tren secara keseluruhan gitu ya. Itu pun tidak menjamin apa-apa gitu ya. Itu kenapa kalau di kelasku ini itu nggak aku masukin yang kayak pola-pola candle dan segala macam karena menurutku kamu nggak ngerti juga nggak apa-apa kok yang penting tahu keseluruhan apa eh, bagaimana melihat pergerakan harga saham gitu ya kayak tiga hal yang sering aku sebutin itu likuiditasnya gimana trennya gimana sama support and resistance udah kamu nggak ngerti pola candle juga nggak apa-apa gitu ya karena balik lagi nggak penting gitu ya maksudnya tapi kalau kamu nggak ngerti tren nggak bisa lihat likuiditas itu bisa sangat-sangat berbahaya untuk pengambilan keputusan kita. Ya, jadi yang mau belajar technical analysis sama aku ada PR-nya. Kelasnya 3 bulan ya, bisa info aku di sini di channel apa di DM TikTok. Ya, nanti kita ngobrol. Oke, kelasnya 3 bulan buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Ya, kebanyakan yang udah apa balik modal gitu ya, fee ininya private-nya itu yang modalnya 50 juta karena memang kalau duitnya banyak lebih enak gitu ya maksudnya ininya tradingnya kira-kira begitu ya jadi ditunggu aja ini kelasnya bukan kelas rekomendasi ya jadi ini benar-benar kelas buat teman-teman belajar itu kenapa baik ada PR-nya gitu oke nah ini kalau misalnya apa rekomen itu aku taruh di sini buat contoh sebenarnya sih bukan buat kayak rekomen gitu ya buat kayak contoh gitu ya kalau teman-teman mau apa mau lihat bisa ke sini, ke link aku di channel biru ya. Linknya ada di profile TikTok aku. Terus apa lagi? Udah gitu ya. Jadi di sini aku share ya kalau menurutku ada yang bagus sama portofolio yang buat publik aku share di sini juga. Maksudnya buat nunjukin bahwa oh ini emang orang trading tuh kayak gini, kadang modalnya turun, kadang merah semua. Kalau sekarang lagi setengah merah, setengah hijau gitu ya, terus nggak TP-TP gitu. Itu emang mekanisme yang terjadi di market. Ya, itu emang harus dihadapin sama semua orang. Oke? Begitu ya yang mau ikut apa nanya-nanya kelas ditunggu DM-nya di TikTok ya. 3 bulan berapa DM Kak? Ya Kak Yuka. Oke oke. Bang Hendra makasih sering jawabin apa pertanyaan makasih. Kak Riz DM aja ya. Oke, main. Inet, BP udah di sini Kak. Udah di channel biru. Kalau nggak salah naik deh BP. Tar, BP. Nih, yang mau beli BP masih bisa tuh. Apa aku beli BP ya? Iseng-iseng ya, jarang-jarang Bangi beli BP. Ya aku beli BP sama beli ESA gitu kali ya. Masih ada slot 2 nih aku nih. Ya, ini yang mau beli BP masih bisa ya. Oke. Lengkapnya ada di channel biru. Sekarang kita lihat main. Main apa kabar main?
Oke, main ini baru mau jebol resisten gitu ya. Nih, ini apa resistennya harus diperhatikan. Nah, hmm, oke, main ini bisa sih beli sebentar. Sektornya apa sih? Cek dulu. Sektor apa? Indeks apa? Sektornya non cyclic. Oh, temennya JPFA ya. Nggak masuk indeks, tapi dia stabil sih likuiditasnya. Ya. Ini tuh lagi galau, teman-teman ya. Masih takut masuk main karena ini kan di sini ya. Ini ada temennya nih di sini. Ya dulu dia di apa di area-area sekarang 925 cenderung turun. Ya, jadi kalau aku main wait and see dulu lah Kak. Lihat nanti kalau misalnya dia bisa tembus di atas 1000 gini, baru mungkin lebih meyakinkan breakoutnya gitu ya. Nanti kita tunggu dia koreksi. Kalau aku sih gitu ya. Wait and see dulu untuk main ini. Ya, karena dia nih geng-gengan juga, gengnya JPFA tuh juga kemarin abis udah di atas, sudah kena resisten all time high, udah nggak bisa naik kalau menurutku, ya. Jadi apa main kita wait and see dulu lah, menurutku belum menarik. Inet, Inet, nah ini nih korban abis right issue nih, jadi bulukan begini kan. Nah, ya, ini Inet sih menurutku masih jelek tuh, ya belum apa satu, dua, tiga, empat. Nih, 4 candle terakhir nih 4 bulan nggak ada bagus-bagusnya kan memang gelombangnya lagi turun, belum kelihatan ada kenaikan yang signifikan. Gitu ya. Jadi menurut aku tidak menarik inet ini. Ini sekarang posisinya udah di bawah MA 60 mingguan lagi kayak begini. Ini baiknya dihindari aja sih kalau aku ya. Balik lagi suasana lagi kayak begini kita stay di saham-saham yang prioritaskan saham-saham yang ada di indeks ya. Jadi LQ45, indeks apa IDX 30, Kompas 100 yang kayak gitu-gitu. Yang gorengan kriuk-kriuk begini dihindari saja. Oke, oke. Bufa dihindari ya, Kak Neti ya. Bufa dihindari nunggu abis right issue. Ini aja abis right issue kan jadi jelek. Banyak yang abis right issue jadi jelek. Jadi ditunggu aja selesai right issue-nya gimana. Ya. ADMR mau CL nih Kak, apa iya? ADMR kemarin iya sih turun, tapi nggak tahu sampai mana aku belum dilihat. ADMR. Oh iya, udah di depan mata ya. Besok lah itu lihat bagaimana jadinya ADMR. Mengesahkan ya. Kayak ITMA dia. Ya ngasih aku aja tadi cut loss ITMA. Kesel banget dah. Ya, udahlah. Ya udah lihat aja tuh ADMR kalau memang kena stop lossnya mau gimana. Ya, selamatkan modal, stop loss sudah kita move on. Nih. Hmm, ya sudah, lihat saja nanti bagaimana nasibnya. Ini yang mengkhawatirkan lagi harta nih, nggak jelas. Tapi dia masih bertahan sih, si harta ini. Ya, saya punya juga nih si harta ini. Kemarin mau kena stop loss nggak jadi naik lagi. Ya, begitulah. Nasib. Lagi ada di bursa mah begitu ya. ST. Ini bagus nggak sih likuiditasnya? Tak dulu dah. Ah, ST ini saham apa sih? Tak dulu. ST, sektor dan indeks apa? Oh, consumer cyclic tekstil. Oh, I see. ST itu tekstil. Tidak masuk. Oke. ST ini aku nggak suka, Kak. Karena apa? Ah, jadi nih udah dibulet-buletin gitu kan. Ini di bagian yang biru ini likuiditasnya nggak bagus. Ya, memang kalau dari awal 2026 likuiditasnya bagus sih di bagian hitam ini ya, dibikin bagus ya. Cuma balik lagi, apa, lagi kayak begini kan, apa, bursanya gitu ya, kalau menurut aku kita skip lah saham-saham yang kayak begini, saham-saham yang likuiditasnya tuh dibuat gitu ya, tadinya nggak kelihatan, nggak aktif, terus tiba-tiba dibikin aktif 3 bulan terakhir, 5 bulan terakhir gitu. Kayaknya kita lagi skip aja lah yang kayak begitu-begitu ya. Soalnya apa keberhasilan goreng itu juga sangat berpengaruh sama ISG-nya gitu. Jadi kalau ISG-nya lagi jelek kayak sekarang itu susah susah goreng terus sukses gitu ya maksudnya.
Apalagi kita yang ceritanya mau ngikut dompleng kan ada orang goreng terus kita ikut dompleng, kita ikut cuan gitu ya. Itu susah gitu ya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik hindari aja yang kayak begini. Balik lagi stay di saham yang apa masuk indeks ya. LQ45, Kompas 100, IDX 30 yang kayak gitu-gitu. Oke? Jadi saham-saham yang unyu-unyu begini dilupakan aja. Ini saham iplik-iplik. Udah lama nggak bilang saham iplik-iplik ya. BNBR udah dibilang tadi likuiditasnya jelek, lupakan. Oke? Itu jelek banget likuiditasnya BNBR, hati-hati loh. Oke, Esti sudah ya, Esti ya. Besok kita CLDMR. Aduh, jangan gitu dong. Ya, kan masih ada harapan. Kemarin aja Harta mau stop loss nggak jadi ya. Aduh. BBYB, TOSK. BBYB. Ini buluk juga nih kayaknya. Bulanannya gimana? Oh, bulanannya begini, oke. Jadi dia nggak bisa lebih dari 750 ya, ini harus dicatat. Nah, jadi tapi masih jauh sih. Oh, di atas itu, oke. Kalau aku sih ngelihat ini apa ya, udah di atas MA, apa di bawah MA 60 mingguan udah lah Kak ya. Ini udah membentuk pola downtrend. Seperti yang aku bilang gitu ya, ini udah membentuk pola downtrend. Gitu ya, ini low gitu. Jadi apa? Kira-kira begini dia set gitu. Ya, mau ke bawah gitu ya. Jadi baiknya dihindarin aja sih kalau aku. Ya, ini salah satu yang harus dihindari BBYB ini juga bagian yang di kemarin digoreng-goreng itu kan. Ya, jadi udahlah. Ya netizen tolong move on netizen ya yang kemarin-kemarin saham TikTok ngetop-ngetop itu udah apa momennya udah beda ya waktu dia heboh belum ada MSCI belum ada perang Trump gitu ya jadi sekarang tuh udah nggak relevan menurut saya sih ya. Nah, TOSK ini tolong hati-hati ini bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah. Saya pribadi nggak mau beli saham kayak gini. Nih lihat, ya bisa flat nggak ada pergerakan. Itu berapa tuh? 6 bulan ada ya kayak begitu, 3 bulan. Nah itu apa sangat-sangat mau berbahaya kayak begitu ya saham-saham begitu. Bisa-bisa duit kita ikut masuk kubur. Oke? Nah ini kalau buat sekarang itu menurut aku lebih baik dihindari lah saham-saham kayak begini. Ya, stay di saham-saham yang lebih kredibel gitu. Walaupun ini sebenarnya sih ini support sih. Area sekarang ini support kalau mau beli ya. Ini udah dites apa 1, 2, 3 gitu ya. Cuma sahamnya tuh kayak nggak ada saham lain gitu. Maksud aku, elah, udah sahamnya kayak begini, likuiditasnya jelek, apa malesin aja ya. Terus udah gitu, nih lihat apa buntutnya panjang-panjang kayak begini. Nah, buntutnya panjang-panjang tuh sering dibanting gitu kan ya, ditarik terus dibanting gitu ke bawah. Ini biasanya kayak begitu tuh satu adrenalinnya kebanyakan kalau saya nggak suka. Terus kedua, saya tipe orang yang ngambil keputusan kalau marketnya lagi tutup gitu kan biar nggak FOMO. Ini saham-saham kayak begini itu biasanya merugikan buat orang yang kayak saya. Buat yang nggak bisa apa jogrok depan komputer gitu ya, sibuk apa segala ini saham bisa membawa apa jadi maksudnya kehilangan momen gitu loh. Kalau toh misalnya teman-teman belinya benar, udah apa, udah mau TP, tapi terus teman-temannya ngapain lah gitu kan, kerja apa, ngurus keluarga, tetek bengek, ngelihatnya sore, terus udah bubar gitu, sore udah turun lagi. Ini sering kayak begitu. Jadi kalau aku sih lebih baik apa, di skip aja saham-saham kayak begini ya. Oke, oke. Energi, saham energi, Kak. Apa energi itu udah direkomend di channel biru ya Kak Angel masuk ke channel biru deh biar tahu rekomendnya itu kan bisa di search ya yang mau beli menurut aku energi belinya 1.500 dapat syukur nggak dapat ya udah direkomend udah lama sih ya udah minggu lalu kali ya kita lagi wait and see nih energi aduh ya sebel deh ngeliatin apa kayak gimana sih YSG itu menurut saya kayak dibandulin jadi nggak bisa naik gitu loh kayak dibandulin wewe gombel wewe gombelnya Trump namanya gitu kan jadi kadang tuh ada setup udah bagus lemes lagi setup udah bagus lemes lagi gitu ya ngeselin banget pokoknya SOTS oh ini masa harus diterangin nih SOTS udah kelihatan kayak begini grafiknya ya
likuiditasnya jelek udah kayak begitu sampai apa gambarnya aja nggak ada candlenya tuh lihat. Ya nggak ada candlenya kayak begitu cuma titik-titik doang tuh udah dilupakan. Ya saham-saham yang jelek kayak begitu sudah dilupakan, oke? Karena ya berbahaya. Apalagi nih, bisa hold MDK jangka panjang nggak? Satu jangka panjang itu berapa lama ya? Kalau berdasarkan apa definisi akuntansi, jangka panjang itu di atas 1 tahun. Ya, jawaban saya tidak pernah merekomen saham untuk jangka panjang. Karena saya nggak sepercaya itu sama bursa kita, gitu ya. Jadi gini, apa, bursa itu bergerak kan tren-trenan, apa yang lagi tren, gitu ya. Kalau kita mindsetnya misalnya buy and hold, gitu ya, jangka panjang ini beli udah disimpan aja, kadang beli lagi, beli lagi, beli lagi, gitu ya. Itu menurut saya tidak relevan dengan pergerakan bursa Indonesia gitu ya karena apa dia ya itu tadi mut-mutannya itu tergantung biasanya gosip pemerintahnya bagaimana kayak saya udah di market waktu Jokowi periode 1 itu semua orang bilang katanya apa konstruksi akan menjadi tulang punggung runner up-nya banking katanya gitu ya bla bla karena Bapak Presiden waktu itu pemerintah concern ke apa pembangunan bla 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 kita tahu semua gitu kan. Sekarang konstruksi lihat nggak ada yang mau beli ya nggak usah jadi nggak sangat-sangat tidak populer bahkan laporan keuangannya goyang bla bla segala macam gitu ya jadi apa bayangin kalau kita mindsetnya buy and hold terus ngikutin aja gitu ya itu bisa sakit kepala banking segitu bagusnya banking coba ya coba beli 3 tahun yang lalu terus lihat harganya sekarang gitu kan itu minus 50%. Apakah kita mau buy and hold gitu aja kalau saya sih enggak gitu jadi aku tahu sekarang emas lagi hot gitu kan ya udah apa misalnya analisa saya selalu bilang apa pertama itu pokoknya yang dilihat itu adalah grafik sahamnya, saham individualnya gitu ya. Kalau memang bagus ya udah beli TP-nya di situ, stop loss di situ udah dan nggak usah mikir jangka panjang gimana ini nggak usah gitu ya. Jadi kalau lagi ngetren emas ya kita ikut beli emas. Nanti emas energi lagi ngetren kita ikut beli energi. Nanti misalnya, oh apa Trump diculik alien, perang bubar, energinya jadi B aja gitu kan. Misalnya yang bagus, misalnya ternak ayam gitu kan, JPFA dan segala macam ya kita ikut, nggak usah pusing. Kalau menurut saya malah lebih enak gitu ya pendekatannya, asalkan kita bisa analisa balik lagi gitu ya. Jadi tidak terlalu pusing dengan keadaan geopolitik begini-begini, efeknya akan begini-begini. Karena sih saya ngerasa itu kayak susah-susahin biar orang tuh jadi jiper gitu ya, terus jadi yang udah deh ngikut aja deh gitu ya. Kalau menurut saya sih ada unsur begitu. Tapi saya kalau di kantor sering apa dulu waktu masih di kantor sering sering kayak apa, "Lu jangan gitu kayak kalau ngomong," gitu ya. Jadi, kalau menurut saya sih ada unsur begitu, kayak industri keuangan tuh kayak sengaja bikin informasi yang kayak sulit. Jadi, apa, akhirnya, orang tuh pada ketakutan dan, gimana ya, maksudnya biar biar kayak ngerasa bergantung sama sekuritasnya gitu. Padahal sebenarnya kita bisa kok jadi trader mandiri ya, tidak perlu tergantung sama siapa-siapa. Oke? Bergantung sama diri sendiri gitu ya maksudnya. "Kak, cara beli saham gimana?" Aduh tanya GPT dong yang kayak gitu, masa tanyanya ke saya? Ya. Oke oke, MDKA Kak, udah direkomen MDKA ya, ada di channel biru, aku juga udah punya MDKA. Kalau saham USA Kak, kalau dengan sistem DCA worth it nggak? Saham USA kalau mau DCA, mungkin ETF Kak belinya. Misalnya ETF internasional, ETF SP500 gitu ya, jadi dibagi. Biasanya mereka bilang 3 ETF, jadi internasional, mungkin 2 lah, internasional sama ETF 500 ya. SP500 maksudnya. Oke? Kalau DCA di ETF boleh lah. Ya, ETF ya. Tapi saya yang di market US pakai individual stock, saya nganalisa kayak gini juga. Walaupun nggak segedubrak-gedubrak Indonesia bisa hold beberapa bulan gitu ya. Karena nggak bisa terlalu agresif juga kalau di market US. Saya pernah di market US beli Facebook, terus udah cuan saya jual kan. Nggak nyampe 2 minggu saya beli Facebook lagi. Itu saya di apa dibekukan akunnya ditanya suruh konfirmasi kenapa Anda melakukan aktivitas mencurigakan menjual saham terus kurang dari 2 minggu dan beli lagi gitu ya. Trader Asia, maafkan saya gitu ya, nggak ngerti. Jadi apa ya beda kolam beda aturan gitu ya. Jadi kalau di USA itu lebih
jauh lebih tertib daripada di bursa kita. Kira-kira begitu ya. Ini teman-teman yang mau belajar gitu ya, yang ikut kelas aku gitu ya, mau belajar technical analysis itu bisa dipakai juga di market US. Jadi kalau saya sih terus terang sangat menyarankan, entah kalian mau fundamental analysis, entah mau technical analysis, kalau memang mau serius mau investasi di bursa saham gitu ya, itu harus bisa kalau menurut saya salah satunya gitu ya untuk pegangan gitu karena itu ilmu yang scientific gitu ya memang berdasarkan ilmu gitu kan ya udah dari tahun kayak chartis ini udah dari tahun 50-an kalau laporan keuangan tuh dari tahun 30-an Warren Buffett gurunya Warren Buffett si siapa itu Benjamin Graham apa ya nah itu ya jadi maksudnya kayak kayak belajar fisika lah sama Isaac Newton ibaratnya kayak begitu ya jadi apa perlu perlu punya pegangan lah gitu maksudnya dan bisa diterapkan di banyak market ya kira-kira begitu. Oke oke. AD sudah oke buat beli. Ini belum. Saya nggak yakin malah nih bakal beli ADI. Kasian deh. Mari kita lihat ADI. Padahal tadinya aku udah semangat juga. Nih. Oh, masih kayak begitu ya. Bulanannya mana nih? Jadi mingguannya itu dia kan udah apa? Breakout ya, breakoutnya kayaknya serius kan, nggak balik lagi ke bawah 9.000 ke bawah berapa ini, 9.400 ya. Jadi kita tinggal nyari momentum yang bagus buat masuk. Nah ini masalahnya momentumnya ini yang buat masuk, sayanya ragu-ragu ya. Kayaknya sih apa? Kalau dari harian kan belum ada candle yang bagus nih. Ya kita lihat aja nanti. Ya kayaknya sih nih kalau ngelihat cenderung turun ya. Cenderung turun kali nanti belinya di sini. Gitu. Wait and see aja, Kak. Soalnya belum ada candle yang cakep gitu. Aku tuh pengennya ada candle hijau kayak gini loh, Marubozu cakep begini. Ya, kemarin tuh yang hijau ini aku nggak beli ragu-ragu candlenya kecil bener aja besok-besoknya merah. Ya, hari ininya akhirnya merah. Gitu ya. Jadi akhirnya aku udahlah wait and see aja untuk ADI. Belum beli deh akhirnya. Izin ke tele, join sok-sok. Tele tuh emang bebas ya. Yellow. Ini terakhir nih, yellow nih, ya. Yellow nih juga adalah tipe-tipe saham yang harus dihindari karena apa likuiditasnya jelek tuh, ya. Likuiditasnya jelek, mau ngapain nama saham yellow begini, ya. Ini adalah salah satu saham yang aku selalu bilang likuiditasnya dibuat buatan gitu ya. Jadi baru bagus awal 2026 kemarin. Gitu. Ini enggak apa di saat-saat market lagi kayak begini baiknya dihindarin aja. Oke? Kalau market lagi bagus kayak Januari kemarin kadang aku apa Desember kemarin gitu ya. Aku kadang ngasih toleransi yang kayak oke lah kalau 3 bulan stabil kayak ini kan udah 3 bulan sebenarnya stabil kan likuiditasnya. Bisa kita analisa lebih lanjut bla bla tapi dengan kondisi market kayak sekarang saya sih lebih milih untuk nyari yang lain aja lah kayak nggak ada alternatif lain gitu ya. Apa ngeliatinnya saham kayak yellow begini. Kalau saya sih begitu ya policy-nya. Ya, aku pribadi sudah tidak beli gorengan sama eh, apa gorengan sama konglo lagi gitu ya karena udahlah bikin sakit kepala dibelain bersih-bersih pas kemarin apa Maret itu cut loss banyak banget bersih-bersih gorengan sama konglo gitu ya sekarang aku fokus di saham yang ada di indeks kira-kira begitu ya teman-teman sudah jam 6 jadi ditunggu yang mau nanya kelas gitu ya bisa DM aku di TikTok kelasnya 3 bulan eh, ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR gitu ya. Nanti bisa tanya lebih lanjut di DM. Terus ini kelasnya buat belajar. Modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kalau teman-teman masih yang kayak 1-2 juta gitu modalnya, belajar sendiri aja, sering datang live aku. Ini live-nya juga replay-nya sering aku taruh di YouTube gitu kan. YouTube aku, linknya aku share di channel biru ini. Jadi makanya sok ke channel biru. Kalau lagi stres juga kadang aku share meme. Gitu ya. Jadi biar biar nggak terlalu stres gitu ya. Market lagi kayak begini, oke? Ditunggu DM-nya ya. Terima kasih udah datang. Kita ketemu lagi besok ya. Bye.